Ya, oke, ini soalnya adalah harga keempat belahan kuantum untuk elektron terakhir. Nah, di elektron terakhir untuk 3517 Cl. Nah, elektron itu ada di bawah, di nomor atomnya. Oke, sekarang saya tuliskan konfigurasinya dulu. 17Cl. Oke. Kalau 17Cl itu konfigurasinya adalah neon. Neon. Kenapa neon? Karena neon itu gas mulia dengan nomor atom 10. Setelah neon kita tuliskan 3S. 10 tambah berapa? Tambah 2. Setelah S adalah P. Oke, biar jadi 17, 10 sama 2 baru 12, kurang berapa? Kurang 5. Ya, 3P5. Berarti elektronnya adalah di elektron terakhirnya adalah di 3P5. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum N ini menunjukkan apa? Kulit. Kulitnya ke berapa ini? Kulit ke 3. Kemudian yang kedua L. L itu subkulit. Kalau P subkulitnya berapa? Kalau S itu subkulitnya 0, kalau P subkulitnya 1. Oke, sekarang M. M-nya berapa? M itu menunjukkan orbital 3P5. P itu dia punya 3 kotak. 1, 2, 3. Oke, 3 kotak. Dan di 3 kotak ini diisi 5 elektron. Kalian udah pada tahu ya. Gimana ngisinya menurut Ahbo? Naik dulu. 2, 3, 4, 5. Berarti elektron terakhirnya adalah ini. P itu dari M-nya dari min 1, 0, plus 1. Nah, elektron terakhir tadi ada di kotak ke berapa? Di orbital 0. Maka ini saya tulis M-nya 0. 3, 1, 0. Mana? Oh ya, udah kelihatan yang E. Kalau melanjutin S-nya, karena dia turun, maka dia min setengah. Kalau naik plus setengah. Jadi diulangi lagi, caranya adalah kita menentukan konfigurasi elektronnya, konfigurasi elektron. Setelah konfigurasi elektron, kita menggambarkan orbitalnya, ya 3P5, maka ada 3 orbital dan satu orbital diisi maksimal 2 elektron. Ya, N menunjukkan kulit atom, L menunjukkan subkulit, M menunjukkan orbital, dan S menunjukkan arah rotasi elektron. Kalau naik plus setengah, kalau turun min setengah. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Sekian. Oke, ini adalah soal hafalan sebenarnya. Kita tinggal lihat yang pertama adalah titik didihnya. Dan, ini bukan titik didih. Tapi ini adalah titik leleh. Titik lelehnya min 115 sama min 94 semua. Jadi ini adalah titik lelehnya termasuk yang rendah. Kalau rendah dia pasti kovalen. Oke, kalau titik lelehnya rendah atau titik didihnya rendah itu kovalen. Nah, kovalen ada dua, kovalen polar sama kovalen non polar. Kalau kovalen polar, cirinya adalah larut dalam air dan bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutan. Jadi ini yang polar, yang bawah adalah non polar. Udah jelas ya. Jadi jawabannya ekpolar, ekovalen polar, Y kovalen non polar. Udah ketemu, jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi saya ulangi lagi, ciri dari senyawa kovalen adalah titik didih sama titik lelehnya rendah. Kalau ionik, titik didih sama titik lelehnya tinggi. Kelarutan dalam air, kalau kovalen polar itu larut, kovalen non polar itu tidak larut. Dan ciri yang terakhir untuk bedain kovalen polar sama non polar adalah kovalen polar bisa menghantarkan listrik dalam wujud
larutan, sedangkan nonpolar tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, ini soal mengenai sifat keperiodikan unsur, yaitu energi ionisasi. Oke, sebelumnya saya tulis dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sifat keperiodikan unsur. Jadi dari kalau satu. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini udah saya tuliskan. Jadi kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya makin besar. Kalau dari kiri kanan jari-jari atomnya makin kecil. Nah, begitu juga kebalikan dari jari-jari atom adalah afinitas elektron, energi ionisasi sama kayak elektron negatifan. Jadi dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, di sini kita lihat energi ionisasi. Energi ionisasi berarti masuk ke sini nih, energi ionisasi. Dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, kita lihat dulu. W nomor atomnya 11, X 12, Y 13, Z 14. Oke, baik. Kalau nomor atom 1 sampai 20, kita untuk menentukan konfigurasinya lebih enak menggunakan HUR karena 1 sampai 20 pasti golongan A. Oke, 11W itu 281. Kalau 12X ini 282. 13Y 283. 14Z ini 284. Kalau belakangnya 1, dia 1A. Periode berapa? 1, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti dia periode ke-3. Ini juga sama. Belakangnya 2, berarti 2A. Oke, periodenya sama 3. Karena kulitnya ada 3. Ini 3A, periode 3. Dan ini 4A, periode 3. Oke, ternyata mereka ada di dalam satu periode. Kalau dalam satu periode bukan dari atas ke bawah, tapi dari kiri ke kanan. Berarti energi ionisasi dari kiri ke kanan, W itu golongan 1A periode 3, X 2A, Y 3A, Y 4A. Berarti dari kiri ke kanan harusnya dia semakin besar. Jawabnya yang mana? Jawabnya harusnya yang A. Tapi ntar dulu. Kenapa? Karena ini periode ketiga. Kalian udah belajar kimia unsur periode ketiga di kelas 12 semester pertama. Ada pengecualian untuk yang namanya energi ionisasi periode ketiga. Yaitu apa? W ini harusnya dia adalah ini Mg, ini Al, dan ini apa? Si. Nah, tipuannya di situ. Pinter banget ini buat soal. Jadi tipuannya di sini. Jadi Na ke Mg itu harusnya dia naik, ya, secara apa? Teorinya dia naik. Nah, Mg ke Al ini adalah turun. Dia turun, ya. Dari Na itu naik, ini turun, kemudian Si-nya naik lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. A ini hanya sebagai pengecohnya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekian.